Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar bab 2. Bab 2 ini kita membahas tentang himpunan. Nah, anak mis semua pasti baru hari ini mendengar yang namanya himpunan. Nah ya, jadi apa sih itu himpunan? Himpunan itu sekumpulan benda atau objek yang dibicarakan dengan jelas. Coba langsung aja kita lihat di sini. Contoh yang mana yang merupakan himpunan, mana yang bukan. Yang dinamakan himpunan itu, contoh yang pertama saya buat, kumpulan hewan berkaki 4. Yang kedua, kumpulan nama hari berawalan huruf S. Coba lihat contoh yang nomor 1, kumpulan hewan berkaki 4. Nah, dari contoh yang merupakan himpunan ini, kita bisa dengan mudah menjawab contoh dari ini. Kumpulan hewan berkaki 4, berarti kita bisa mikir dong, hewan yang berkaki 4 itu apa-apa aja. Kan bisa dengan mudah kan kita tentukan binatang yang hewan berkaki 4. Contoh yang nomor 2, kumpulan nama hari yang berawalan huruf S. Nah, dengan mudah juga kalian bisa menentukan nama hari yang berawalan huruf S itu apa aja. Senin, Selasa, Sabtu. Oke, nah setelah ini, mana sih yang merupakan bukan himpunan? Ada. Lihat contohnya di sini. Kumpulan siswa-siswa cantik. Kenapa kumpulan siswa-siswa cantik ini bukan merupakan himpunan? Lihat, kumpulan siswa-siswa cantik. Kita menentukan orang itu cantik, itu kan relatif ya kan? Menurut saya nih, seseorang namanya Butet misalnya lah ya. Misalnya Butet ini cantik menurut saya. Tapi menurut yang lain, menurut kalian, Butet itu nggak cantik. Nah, jadi contoh dari kumpulan siswa-siswa cantik ini nggak bisa kita menentukannya merupakan himpunan, nggak bisa, karena nggak semua orang menentukan siswa itu cantik atau bukan cantik, dia relatif. Contoh yang nomor 2, kumpulan bunga-bunga indah. Ini juga contoh yang merupakan bukan himpunan. Kenapa bukan himpunan? Sama seperti tadi yang saya jelasin, nggak semua orang menentukan bunga itu cantik. Di sini ada contoh bunga nih. Ini ada bunga nih, ya. Bunga ini menurut saya ini cantik, tapi bisa saja menurut kalian bunga ini nggak cantik. Ya, pandangan orang itu berbeda-beda mengenai cantik, indah. Nah ya, jadi bisa paham ya mana yang merupakan himpunan dan mana yang bukan himpunan. Saya ulangin kembali. Yang merupakan himpunan itu dia jelas dengan bicarakan, jelas. Lihat, hewan kaki 4, jelas kan dengan mata kepala kita lihat kan? Hewan berkaki 4 itu apa-apa aja? Kambing, sapi, kucing, dan lain-lain. Nama hari berawal huruf S, Senin, Selasa, Sabtu. Nah, kalau yang bukan himpunan, kita nggak bisa menentukannya itu, nggak bisa diukur dia. Cantik yang bagaimana cantiknya, apakah hatinya, apakah wajahnya. Sama juga dengan ini bunga-bunga yang indah-indah itu yang seperti apa ya. Jadi anak-anak amis semua udah bisa ya menentukan mana yang merupakan himpunan, mana yang bukan himpunan. Nah, kemudian setelah kalian tahu menentukan mana itu contoh himpunan dan mana yang bukan himpunan, sekarang kita lihat sini. Cara penulisan himpunan, ada caranya ya, nggak ngasal kita buat himpunan, ada caranya. Gimana sih caranya? Lihat di sini. Cara penulisan himpunan. Yang pertama, itu harus ada huruf kapital. Ini namanya huruf kapital ya. Namanya huruf kapital. Huruf kapital, boleh apa aja? Boleh A, B, C, sampai Z. Tapi nanti kalau ada soal, dia huruf kapitalnya A, kalian ikuti A. Kalau nggak ada, boleh kalian buat suka hati. Nah, setelah kita buat huruf kapital, kita buat sama dengan. Setelah sama dengan, ini ada kurung. Coba Miss tanya, ini kurung apa namanya? Dulu di SD pernah dipelajari 3 macam kurung ya. Yang pertama kurung biasa. Kurung biasa yang macam mana? Ini namanya kurung biasa. Ini namanya kurung siku. Nah, yang ini apa namanya? Kurung kurawal. Ya, ini namanya kurung kurawal. Miss, boleh nggak Miss nanti ngerjainnya nggak pakai kurung kurawal? Harus pakai kurung kurawal ya. Kalau nggak pandai belajar cara buat kurung kurawal ya. Ini. Setelah huruf kapital kita buat sama dengan, kemudian pakai ini ya, apa namanya? Kurung kurawal. Setelah itu ini ada namanya anggota. Di sini nanti ada namanya anggotanya. Setelah kita buat anggota, setelah dibuka kurung kurawal, jangan lupa ditutup kurung kurawal. Nah, setelah itu,
Setelah kita tahu cara penulisan himpunan, nih lihat, ada cara penyajian himpunan, bukan hanya makanan aja disajikan, himpunan juga kita sajikan. Bagaimana cara menyajikan himpunan? Ada 3, ya. Cara penyajian himpunan itu ada 3. Yang pertama dengan kata-kata, yang kedua dengan mendaftarkan anggota, yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, hari ini saya akan membahas yang 2 ini dulu nih, dengan kata-kata, dengan mendaftarkan anggota, karena yang nomor 1 dan nomor 2 ini paling gampang. Nomor 3 nanti kita bahaskan minggu depan ya, dia khusus dia untuk notasi ini. Oke. Tadi cara penyajian himpunan ada dengan kata-kata. Gimana sih yang dengan kata-kata itu? Lihat di sini. Yang pertama, cara penyajian himpunan ada dengan kata-kata. Contohnya gimana, Miss? Ini lihat. Yang pertama contohnya, A adalah himpunan 5 bilangan asli. Jadi kita mau buat himpunan dengan kata-kata. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat ini dong, cara penyajiannya. Yang pertama tadi apa? Harus kita buat huruf kapital nih. Di soal udah ada di sini ditentukan huruf kapitalnya A. Makanya kita tentukan A juga. Berarti kita buat di sini A sama dengan apa lagi di sini? Kurung kurawal. Nah, isinya ini sesuaikan sama soal di atas. Ya, ditulis ini namanya juga dengan kata-kata, berarti isinya ini dengan kata-kata. Mana dia kata-katanya? Ini dia. Jadi yang ditulis di sini soal yang di atas. Ya, kata-katanya dari mana? Setelah kata-kata himpunan. Berarti isinya di sini 5 bilangan asli. Selesai. Mudah ya? Saya ulangin. Cara mengerjakan dengan kata-kata, lihat. Yang pertama kita buat ini nama himpunannya. Ya, huruf kapitalnya A. Kenapa A? Karena di soal A adalah himpunan 5 bilangan asli. Kita buat di sini, ini dalamnya ini kata-kata setelah himpunan. 5 bilangan asli kita pindahkan ke sini. Selesai. Ini bacanya gimana, Miss? Lihat cara bacanya. A adalah himpunan 5 bilangan asli. Ya, bacanya A adalah himpunan 5 bilangan asli. Jadi dari soal ini, cara menentukan himpunan dengan kata-kata itu seperti ini dia. Contoh yang kedua. B adalah himpunan huruf vokal. Berarti jawabannya kita buat nama himpunannya di sini B, berarti kita buat B huruf kapital sama dengan kurung kurawal. Oke, kata-katanya di sini apa kita buat setelah kata-kata himpunan di soal? Berarti huruf vokal. Huruf vokal. Mudah ya? Sangat mudah sekali. Jadi kamu buat kata-katanya di sini setelah kata-kata himpunan ini, kata-kata ini yang kalian masukkan ke dalam sini. Oke? Ya, lihat. Nah, cara penyajian himpunan yang kedua itu dengan mendaftarkan anggota. Lebih mudah lagi. Lebih mudah lagi. Nah, bagaimana caranya yang nomor 2 ini? Lihat. Contoh yang nomor 2 dengan mendaftarkan anggota. Soalnya, di sini ada C adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Bagaimana cara mengerjakannya? Sama seperti yang di sini. Kalian buat dulu himpunannya ya. Oke, di soal itu nama himpunannya C, berarti kita buat C. Sama dengan kurung kurawal. Bagaimana sih Miss mendaftarkan anggota dengan soal di sini? Nih, soal di sini ya. Katanya apa di sini? Bilangan asli kurang dari 5. Oke, kemarin di pertemuan pertama saya sudah menjelaskan bilangan asli itu yang gimana? Bilangan asli itu dimulai dari 1. Berarti soal di sini bilangan asli kurang dari 5. Bilangan asli yang kurang dari 5 itu mana? Bilangan asli yang kurang dari 5. Kan bilangan asli dimulai dari 1. Berarti jawabannya itu 1, 2, 3, 4. Tutup kurung kurawal. Kenapa sampai 4? Katanya kurang dari 5. 5-nya nggak ikut ya. Bilangan asli dimulai dari 1, kurang dari 5. Berarti 1, 2, 3, 4. Kalau soalnya, Miss, bilangan asli kurang dari 7, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-nya nggak ikut. Oke, contoh yang kedua. D adalah himpunan nama-nama hewan berkaki 4. Kita buat nama himpunannya di sini D. Sama dengan kurung kurawal, nama-nama hewan berkaki 4. Apa-apa aja? Kucing, kambing, lalu sapi. Nah, lihat.
Karena di sini nggak ditentukan ada berapa jumlahnya, makanya kita buat titik-titik. Kenapa titik-titik? Karena masih ada lagi binatang atau hewan yang berkaki 4. Oke, sampai sini bisa ya? Saya ulangi sedikit. Kalau dengan kata-kata, isinya itu kata-kata. Ya, kata-katanya dari mana? Dari soal. Yang ditulis dari setelah ini himpunan. Setelah himpunan 5 baru kita masuk ke sini. Ini dia. Yang kedua contohnya, B adalah himpunan huruf vokal. Berarti kata-kata yang masuk di sini ya, kita tulis setelah kata-kata himpunan huruf vokal kita masukkan di sini. Ini dengan kata-kata, isinya kata-kata. Kemudian contoh penyajian himpunan dengan mendaftarkan anggota, itu berarti jawabannya. Lihat soalnya di sini. C adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Bilangan asli yang kurang dari 5 berarti 1, 2, 3, 4. Contoh yang kedua, hewan berkaki 4, apa-apa aja itu yang kita masukkan ke dalam anggota ini. Oke ya? Oke. Sampai sini dulu materi Miss. Untuk yang notasi pembentuk himpunan kita lanjutkan minggu depan. Oke, khusus dia. Oke, sampai sini dulu materi saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.